Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati SPSI, Guru BK SMA Negeri 1 Bunguran Timur, peserta uji kinerja PPG Angkatan 4, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Nomor peserta PPG 201 500 28 29 10. Nomor induk mahasiswa PPG 21145 14019. Semoga Bapak Ibu dosen menyukai video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, halo Bu Ira. Waalaikumsalam, apa kabarnya Fikri? Baik Bu. Alhamdulillah ya, kabar kita baik. Juga alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Secerah siang ini juga suasana hati kita di hari ini. Nah, kemarin Diman Fikri janji ya dengan Ibu untuk ada chat WA, pengen konseling bersama Ibu, dan hari ini kita bertemu di Zoom Ibu berdua. Kemudian sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita sukses dari awal sampai akhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan dari konseling individu ini, Fikri sudah tahu belum? Udah pernah belum konseling individu? Belum pernah sih Bu, kemarin yang di sekolah itu kan pengen apa tuh, udah ada Ibu buat kegiatannya, cuma Fikri personality belum kebagian, belum pernah ikut. Ya, berarti baru kali ini ya untuk mengikuti konseling individual. Nah, walaupun perbedaannya kemarin di ruang BK, sekarang berada di Zoom ya, ada sedikit kita bertemu di dunia maya. Nah, konseling individual itu sendiri adalah ada masalah yang pertemuan dua orang atau lebih, masalah yang dibahas, nanti ada juga solusi yang akan diberikan terhadap masalah klien. Nah, kira-kira itulah inti dari konseling individu. Kira-kira bisa dipahami? Nah, bisa Bu. Nah, dalam konseling individu ini antara Fikri dan Ibu, kita di sini bebas bercerita, nak, karena kita punya kode etik. Kode etik BK, jadi apapun yang Fikri ceritakan ke Ibu, nanti ada kode etik kerahasiaannya. Kemudian Fikri jangan takut untuk menceritakan apa masalah yang terjadi pada diri Fikri. Nah, ceritakan dengan sebebas-bebasnya. Selain azas kode etiknya, kerahasiaannya juga kita akan menjaga apapun yang kita bahas di dalam Zoom ini berdua, nanti tidak akan keluar dari Zoom ini. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kegiatan layanan konseling individual ini kita laksanakan selama 45 menit. Nanti kalau sudah 45 menit, kita selesai ya. Nah, kalaupun pamannya ada permasalahan lain lagi, nanti kita bahas di topik selanjutnya. Oke, masuk ke tahap selanjutnya. Kemarin akhir-akhir ini, Ibu lihat Fikri di kelas agak kurang semangat, kurang gairah belajar, wajah tampak murung. Sebenarnya ada apa ya, Nak, dengan dirimu? Bisa diceritakan ke Ibu? Ada apa yang terjadi gitu? Iya Bu, sebenarnya saya gelisah dengan nilai NTK saya sih Bu. Saya lihat semakin hari semakin menurun, juga tingkat semangat belajar saya pun sering menurun ya. Mungkin sekarang ya akibat kemarin itu kita daring online, jadi saya orangnya itu gimana ya, kurang bisa memahami suatu materi jika tidak dijelaskan secara face to face atau tatap muka. Jadi kalau misalnya menggunakan media seperti YouTube
atau itu dari PPT, itu saya kurang mengerti gitu, Bu. Saya perlu ada media visual supaya bisa membantu saya dalam metode pembelajaran. Nah, itu kan dari yang Fikri ceritakan, waktu memilih jurusan di sekolah kemarin waktu SMA, apakah ada masuk IPA? Kan di IPA itu kan ada lintas minat matematika, ada peminatan dan ada wajibnya ya, ada wajibnya. Nah, kemarin waktu masuk SMA itu sudah tahu apa belum itu? Apa-apa saja yang dipelajari di IPA itu sehingga merasa keberatan gitu selama menjalani pelajaran matematika di IPA. Kemarin pas awal masuk tuh, Bu, udah tahu juga sih, Bu, kalau ada MTK wajib sama MTK peminatan. Cuma Fikri pengennya tuh masuk MIPA tuh apa ya, ada motif supaya bisa belajar dengan ikhlas, bisa gitu, ingin lebih mencoba untuk belajar materi MTK. Cuma karena kemarin online belum tatap muka, jadi rasa semangat untuk belajar agak sedikit menurun karena apa tadi ya, media yang digunakan tidak sesuai dengan metode pembelajaran yang Fikri inginkan. Cuma itu sih, Bu, kendala yang Fikri hadapi sekarang. Oh, kendalanya di IPA. Kemudian, apakah juga waktu masuk di IPA kemarin berdasarkan, kalau cita-citanya sendiri sih pengennya Fikri itu kemana gitu setelah lulus SMA dengan jurusan IPA gitu kan, seperti apa? Pengennya ke jurusan mana? Pengennya sih ini, Bu, ngambil itu ya, Bu, sedikit kayak bertolak belakang juga sama jurusan Fikri. Ada keinginan juga mengambil kayak hukum ya, fakultas dari kayak jurusan hukum. Juga ada keinginan mau masuk kayak dari mapel ekonomi kayak akuntansi gitu, manajemen bisnis. Emang kayak beda sama jurusan Fikri sendiri gitu, Bu. Oh iya, berarti ada ketidakkorelasian antara jurusan yang di IPA dengan cita-citanya ya. Kenapa tertarik mau ngambil akuntansi ekonomi atau hukum? Ya, pengennya sih apa ya, Bu? Karena ada ketertarikan sendiri kemarin sebelum masuk SMA kan emang ada kepikiran mau masuk situ, Bu. Cuma katanya kan Mengambil ini ya, berpikir secara rasional. Sebenarnya kalau di IPA ini sangat menguntungkanmu, sangat menguntungkan. Posisimu sekarang di IPA itu sangat menguntungkan. Walaupun kamu bercita-cita mau jurusan ekonomi dan akuntansi, nantinya untuk kuliahnya, nah dari jurusan IPA ini kan multifungsi, bisa masuk ke mana saja. Nah, walaupun nanti memang kamu akan belajar lebih ekstra ya tentang ekonomi, akuntansi dengan istilah-istilahnya, belajar dari nol lagi gitu ya. Nah, tapi Ibu rasa kamu bisa nanti ketika kamu nah, itulah kira-kira kapan bisa diterapkan untuk bisa semangat lagi, bisa ditunjukkan ke Ibu, kira-kira kapan? kalau bisa sih mulai dari detik ini, Bu, udah mulai menumbuhkan rasa cinta terhadap mapel dari jurusan MIPA sendiri seperti kayak MTK peminatan, kimia, fisika, biologi, serta dari MTK wajib juga. Dan seterusnya bisa mulai lebih yakin terhadap diri sendiri bahwa Fikri bisa mengikuti pembelajaran seperti anak yang lainnya. Nah, itulah inti dari pertemuan kita kali ini. Kemarin mungkin motivasinya rendah, sekarang sudah bisa menganalisis karena jurusan IPA itu adalah hal yang terbaik untukmu.
kemudian yang menguntungkan, sangat-sangat menguntungkan untukmu, dan juga untuk masa depanmu, walaupun nanti kamu tidak memilih jurusan di rumpun IPA untuk kuliah, karena di sosial humaniora itu juga bisa dari jurusan IPA. Cuman dalam pembelajarannya nanti memang kita harus ekstra belajar lagi dari nol lagi. Nah, itu saja sih. Pada dasarnya kamu sudah bisa berpikir rasional. Kemarin mungkin pola pikirnya ada yang tidak irasional tentang persepsi pelajaran matematikanya yang agak susah gitu ya. Nah, sekarang kan sudah mulai demi masa depanmu untuk tahap selanjutnya, untuk melanjutkan ke kelas 12, karena tonggaknya nanti kan di kelas 12 ya, semester 5, itulah nilai rapor yang akan menentukannya nanti. Bisa dipahami, Fikri? Bisa, Bu. Oke, nah kalau bisa, apa yang kamu rasakan setelah konseling dengan Ibu pada hari ini? Ceritakan, Ibu. Menurut Fikri sih, Fikri beruntung ya bisa ikut konseling Ibu, hadir secara online walaupun lewat Zoom ini. Fikri merasa bersyukur karena adanya pertemuan ini. Pola pikir Fikri, mindset Fikri bisa berubah yang darinya awal mengira bahwa jurusan MIPA adalah jurusan yang salah. Namun dengan adanya pertemuan ini Fikri bisa berpikir bahwa jurusan MIPA adalah suatu jurusan yang bisa mungkin membawa Fikri ke depannya lebih baik lagi. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya, karena waktu juga kemarin tadi kita komitmen selama 45 menit. Nah, sebelum proses diakhiri, Ibu ada mengisi lembar observasi. Lembar observasinya bisa dilihat di ini ya, di WA Ibu kirim, atau di Google Form yang Ibu buat, linknya sudah dikirim. Nanti silakan diisi dan diantarkan ke saya lagi nanti pas pertemuan selanjutnya di ruang BK. Nah, kalau ada rasanya yang belum jelas, boleh diungkapkan. Kalau sudah jelas ya kita akhiri konseling kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mengawali tadi dengan salam dan doa, dan kita juga akhiri dengan doa. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya atas Ya, Bu. kehadirannya. Terima kasih Silakan kembali. kita. Oke, sama-sama. Assalamualaikum.